Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih dalam Kristus. Saya mendapatkan satu dorongan untuk berdoa untuk saudara yang khususnya tadi waktu nyembah saudara duduk. Saya melihat, saya kayak seperti diperlihatkan ada di antara saudara yang hadir itu kena tumor usus dan dalam stadium yang cukup stadium akhir. Seperti saudara sudah kehilangan harapan. Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Tuhan katakan tenanglah, ini aku, tenang. Tuhan mau sembuhkan saudara, tapi Tuhan mau saudara tenang yang di dalam. Oleh karena itu saudaraku yang Kristus, menara doa ini selalu mengajak kita untuk doa, nyanyi, muji, nyembah. Masuk hadirat Tuhan supaya yang di dalam kita yaitu jiwa kita ini bisa tenang. Kita bisa atasi yang namanya kekhawatiran, ketakutan, stres yang di dalam. Karena cara Tuhan bekerja adalah pertama-tama dia tenangkan yang di dalam, baru badai yang di luar yang membuat kita khawatir, yang membuat kita gelisah, ini ditenangkan. Amin saudaraku. Nah itu yang pertama, saya lihat ini khusus sekali. Yang kedua, ada di antara saudara yang sedang menghadapi satu badai dalam hal keuangan. Saudara tidak tahu apa yang harus saudara kerjakan. Seperti saudara juga sudah mulai putus asa. Bahkan mau bunuh diri. Tuhan bilang, hari ini saya akan berdoa buat saudara. Ini pesan, jangan takut, percaya saja. Tenanglah, kata Tuhan, ini aku Tuhan yang memegang tangan kananmu. Aku Tuhan yang memegang tangan kananmu. Mari kita akan berdoa saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, untuk anakmu ya Tuhan yang hadir di menara doa ini, yang sedang bergumul dengan kanker usus. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, tenangkan ya Tuhan jiwanya. Kami percaya oleh bilur Yesus, Engkau sembuhkan ya Tuhan sakitnya ini, kankernya ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan yang sedang mengalami ya Tuhan kegelisahan, amukan badai, kegelisahan, kecemasan, stres di dalam dirinya. Saudara, Tuhan katakan tenanglah, ini aku. Doa saudara, tutup matanya. Dalam nama Yesus, terima urapannya. Terima dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara sedang bergumul dengan keuangan, pekerjaan. Saudara sedang mengalami depresi, putus asa. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, jamah anakmu ini Tuhan. Beri iman ya Tuhan, untuk percaya kami punya Allah El Shaddai, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Aku berdoa ya Bapa, Allah yang memelihara, biarlah Allah yang mencukupi segala kebutuhan hidup anakmu ini. Buat mujizat dan terobosan ya Tuhan. Urapi hambamu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita rasakan begitu kuat hadirat Tuhan. Pernyataan ini biasanya pernyataan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Pernyataan inilah adalah doa yang kita perlu naikkan. Inilah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa ini pasti dijawab oleh Tuhan. Saya percaya saudara yang sakit kanker ini Tuhan sembuhkan saudara. Amin. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang badai lagi saudara. Apakah kita berada di tengah badai kehidupan? Apakah saudara sedang menghadapi badai dalam hidup saudara? Saya ingin ulas lagi dari sisi yang lain tentang setiap kita ada yang namanya hidup di dunia.
Setiap kita yang hidup saudara, yang namanya hidup selalu kita berhadapan dengan apa? Badai, berhadapan dengan pencobaan, kesulitan, masalah. Entah kita sedang menghadapi atau baru saja selesai ya kan dari masalah, atau sedang siap-siap untuk masuk masalah yang baru. Itu hidup tuh seperti itu saudaraku. Nah, oleh karena itu makanya Paulus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Ya saudaraku, nah hari ini saya ingin bagikan satu kisah yang saudara sudah familiar sekali tentang bagaimana Yesus berjalan di atas badai. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 14 ayat 22. Kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Saudaraku Yesus Kristus, pada waktu Yesus, nih kita kisah murid-murid kena badai ya. Waktu Yesus menyuruh murid-murid pergi ke seberang, pertanyaannya adalah gini, saudara semua tanya, Tuhan tuh tahu nggak bahwa akan terjadi badai nantinya? Jawabannya adalah jelas Tuhan tahu bahwa murid-murid akan menghadapi badai. Ya kan, ketika mereka sedang menuju ke seberang. Nah pertanyaannya lagi deh, kenapa kok udah tahu masih nyuruh? Kan udah tahu ada badai, harusnya ya udah tunggu besok aja. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, saya percaya setiap kali Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, Tuhan melakukan apapun, selalu ada makna, selalu ada maksud, selalu ada tujuannya. Tujuan Tuhan memerintahkan murid-murid pergi ke seberang agar mereka ini bisa belajar saudara. Ya kan, belajar dan memiliki pengalaman iman. Kenapa saya bilang belajar dan memiliki pengalaman iman? Ya kalau kita baca Alkitab saudara, itu para murid baru saja menyaksikan dan mengalami langsung peristiwa Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan. Saudara, ya kan? Dari 5 ketur roti, 2 ekor ikan, itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan sisanya 12 bakul. Mereka menyaksikan, mereka mengalami. Karena mereka yang bagi itu saudaraku. Seharusnya dari pengalaman ini muncul iman saudaraku. Nah dari pengalaman ini muncul iman harusnya. Nah oleh karena itu bukan kebetulan ya kan, Tuhan mau lihat ya kan sampai di mana. Tapi dari kisah badai ini sudah ada 4 hal, ada 4 pelajaran penting ya, ada 4 pelajaran penting yang saya mau sharing dalam kehidupan kita saudaraku soal badai. Yang pertama saudara, murid-murid ini kena badai sebenarnya karena mereka mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan Yesus untuk pergi ke seberang. Sebenarnya mereka taat kan. Nah jadi pelajaran pertama yang harus kita tahu adalah begini. Ketaatan melindungi kita di tengah badai. Maksud saya begini saudaraku yang Kristus ya. Maksud saya begini. Ketaatan itu tidak menjamin kita untuk, ketaatan itu tidak membebaskan kita dari badai kehidupan. Tetapi ketaatan akan melindungi kita. Ketaatan akan memberkati kita, ya kan, di tengah daripada badai kehidupan ini. Yang percaya katakan amin. Jadi di sini kita bisa melihat saudaraku, ketika kita sedang mengalami badai kehidupan, seringkali kita berpikir begini. Ini saya kalau ngobrol sama jemaat orang-orang Kristen, mereka bilang, Pak, kenapa kok tiba-tiba aku kena kanker? Kenapa kok aku yang kena COVID? Pak, kenapa kok aku ngalami ekonomi aku ambruk? Kenapa kau harus ngalami, kok anak aku harus jadi begini, begitu dan lain sebagainya. Intinya bahwa ketika mereka menghadapi badai kehidupan, mereka berpikirnya apa saudaraku? Banyak yang berpikir, salah apa saya ini? Apa Tuhan lagi sedang menghukum saya? Saya mau kasih tahu, ya badai bisa karena salah kita. Tapi badai juga bisa karena salah orang. Seperti Yunus.
Saudara, bukan salah penumpang kapal atau nakoda awak kapal, tetapi salahnya Yunus. Tapi badai juga bisa datang, bukan salah orang, bukan salah kita, bukan salah siapa-siapa. Memang itu bisa datang tiba-tiba dalam hidup kita. Saudaraku Yesus, ya kan? Jadi ada banyak cara, saudaraku. Jadi artinya apa? Seperti murid-murid, mereka tidak melanggar daripada perintah Tuhan. Justru mereka mentaati perintah Tuhan untuk keseberang. Saudaraku, jadi yang harus kita mengerti, sekali lagi saya mau katakan begini saudaraku. Ketaatan melakukan kehendak Tuhan tidak membebaskan kita dari badai kehidupan. Tetapi ketaatan akan melindungi kita di tengah badai. Tapi saya lihat begini saudaraku ya. Kadang orang, apa kurangnya saya Pak? Doa sudah, puasa udah, melayani sudah. Melakukan apa yang Tuhan mau. Berkorbannya sudah. Tapi kenapa kok saya harus ngalami sesuatu yang tidak saya harapkan? Saya mau beritahu kepada saudaraku bahwa asal kita berada di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, saudaraku, kita pasti dilindungi Tuhan di tengah badai, dan pasti ada jalan keluar di tengah badai itu. Yang percaya katakan amin. Nah, badai kehidupan itu juga berguna sebenarnya. Untuk apa? Meremukkan hati kita. Saudara, remukin hati kita. Saudara, supaya kita bisa menjadi lebih lembut, lebih rendah hati. Sehingga setiap benih firman, ya kan, bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Saudaraku Yesus, saya mau nanya sama saudara. Kapan sih saat, ya kan, saat atau keadaan di mana saudara bisa gampang masuk hadirat Tuhan? Saya percaya pada waktu kita remuk hati kan. Amin saudara. Mazmur 34 ayat 18 katakan begini. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi khotbah-khotbah saya di Menara Doa ini, sebenarnya saya ingin menguatkan. Sebenarnya saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang peduli kepada saudara, ada Tuhan yang mengasihi saudara. Dia mau saudara, apapun yang terjadi, sepanjang saudara mengasihi dia, mentaati dia, dengar baik. Apapun yang terjadi, percaya dia melindungi saudara, dia pelihara saudara. Di sini dikatakan Tuhan itu dekat. Bukankah Tuhan jadi lebih dekat? Saudara, kita bisa rasakan kedekatan kepada Tuhan pada saat justru saudara kita berada di dalam apa? Di dalam badai. Ibu bapak saudara Kristus, kalau kita baca di kitab Injil Yohanes pasal 6, saudaraku, ini kisahnya sama sih sebenarnya. Saudara, saya ingin ajak saudara menunjukkan ayatnya. Coba lihat di sini. Yohanes 6 ayat 19 sampai 21 kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Tadi saya bilang begini, waktu kita mengalami badai, saudara, kalau respon kita benar, saudara, kita kan cari Tuhan. Waktu badai ini kan meremukkan kita. Bayangin kalau kita dengar, ya kan saudara, beberapa orang bilang, Pak, saya dengar kabar saya divonis kena penyakit ini. Kan remuk di hati. Ketika kita sedang mengalami yang namanya jatuh dalam keuangan, jatuh di dalam kesalahan, jatuh. Itu kan remuk di hati. Pada waktu saudara kena badai, remuk di hati. Saudara kalau responnya benar, saudara kan cari Tuhan. Nah pada waktu kita remuk hati, kita cari Tuhan,
kita tuh jadi rasa kehadiran Tuhan tuh begitu nyata. Deket. Perhatikan saudara, apa arti ayat daripada Yohanes 6 ayat 19. Waktu mereka disuruh Tuhan tuh pergi, menyeberang. Di perahu mereka gak ada Yesus. Alkitab bilang, mereka mendayung saudara. Saya percaya dayungnya mereka. Kan Yesus, mereka bisa lihat Yesus itu jam berapa? Jam 3 kan? Jam 3 pagi. Saya yakin Yesus suruh mereka berangkat itu kurang lebih jam 10 malam. Atau jam 9 malam. Bayangkan berjam-jam saudara dayung. Hasilnya cuma apa? Hasilnya berapa? 2-3 mil saja. Enggak ada hasil. Saudara sepertinya. Tapi pada waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu mereka meminta Yesus untuk naik ke perahu mereka. Di dalam ayat 21 saudara lihat di sini. Ayat 21. Dan seketika juga. Ya kan ayat 21 kan. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, saya melihat begini saudaraku yang ya, ada satu kata yang saya ingin bagikan saudara. Memang hal ini luar biasa. Ini selaras dengan yang saya suka sharingkan saudara. Tentang pemazmur. Pemazmur bilang apa? Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi maksudnya hasil yang dicapai bersama Tuhan. Kalau ada Tuhan di perahu kehidupan kita 1 hari aja. Itu hasilnya jauh lebih baik daripada upaya kerja keras tanpa Tuhan. Tanpa melibatkan Tuhan selama berapa? 1000 hari. Nah ini jadi kadang-kadang badai itu ingin untuk menyadarkan kita, untuk mengingatkan kita bahwa saudara dan saya butuh Tuhan. Menginginkan Tuhan lebih lagi. Saudara pada waktu kita menginginkan, kita sadar aku butuh Tuhan. Aku menginginkan Tuhan lebih lagi. Di situ saudara lihat sini. Saudaraku, usaha yang berjam-jam cuma dapat 2-3 mil. Tapi ketika ada Tuhan, seketika itu sepertinya kayak ada percepatan. Langsung sampai ke pantai. Ini yang saya lihat. Ketaatan. Saudaraku, ketaatan kita tidak membebaskan kita dari badai. Kenapa? Karena badai itu berguna. Untuk apa? Membajak tanah. Jadi saudara, sejak daripada kita lagi sedang buka kebun, lagi sedang mengolah tanah yang untuk kebun saudara, buah-buahan, kami diskusi banyak hal. Jadi cerita sana sini bahwa pentingnya tuh tanah itu dibajak. Kenapa dibajak? Supaya jadi tanahnya itu jadi benar-benar bersih saudaraku. Jadi tanah itu bersih, jadi enggak ada lagi yang namanya semak duri, enggak ada lagi batu-batu, enggak ada lagi. Jadi untuk gampang untuk bisa jadi lebih lembut untuk ditanam. Nanti dipupuk dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang waktu dibajak itu seperti kehidupan yang tiba-tiba kena masalah. Tiba-tiba datang kesulitan. Tiba-tiba kita buat salah. Dan kesalahan kita ini kita tahu akibatnya ini fatal. Lalu di situ kita remuk hati, kita takut dengan akibatnya, dengan hukumannya itu. Saudaraku, dan akhirnya kita cari Tuhan. Untuk apa? Minta belas kasihan Tuhan. Atau kita sedang menghadapi satu penyakit kah? Masalah keuangan. Di situ remuk di dalam. Saudara, kita dekat sama Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, hari ini saya mau kasih tahu bahwa badai itu kadang-kadang berguna. Itulah saat tanah hati kita sedang dibajak. Jangan keraskan lagi hati kita. Katakan amin saudara. Percaya saudara, ketaatan kita itu akan melindungi kita. Pada saat kita ada di tengah badai. Yang kedua adalah kita harus percaya saudaraku, bahwa Tuhan itu tetap masih bersyafaat. Berdoa untuk kita saudaraku. Nah kalau kita baca di Matius 14 ayat 23 sampai 24. Saudara, di sini dikatakan dan setelah orang banyak itu disuruh pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ini doa seorang di atas bukit, tempat tinggi.
Dulu waktu Yesus masih jadi manusia, dia ada di tempat yang tinggi di atas bukit. Murid-murid sedang naik perahu. Saudara, menuju ke seberang. Sekarang Yesus sudah naik ke surga. Alkitab katakan saudaraku, Ibrani 7 ayat 25, dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Saudara, dia bersyafaat buat kita. Sementara kita sedang ada di perahu kehidupan menuju seberang. Saya percaya seberang ini bicara tentang bisa saja tanah perjanjian. Bisa itu ada janji Tuhan buat hidup kita. Bisa juga itu surga yang Tuhan janjikan. Yang ngerti katakan amin. Di dalam hidup kita pasti kadang ada badai. Dengar baik saudaraku Yesus Kristus. Saudara percaya enggak? Tuhan berdoa buat setiap kita. Katakan amin saudaraku. Ada pepatah saudara yang mengatakan begini. Saya catat di pepatahnya saudara. When you cannot trace his hand. When you can't trace his hand. You can trust his heart. Kalau kita nggak bisa dapetin tangannya, saudaraku, maksudnya pertolongan Tuhan saat ini, kita bisa percayai hatinya. Maksudnya apa? Kasih setianya, karakternya. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ada saat dimana kita nggak bisa dapetin tangannya, saudaraku, karena kita gelap. Saudara, kita nggak lihat apa-apa. Tapi saudaraku, saudara bisa percayai daripada hatinya. Yang percaya katakan amin saudaraku. Karena apa? Allah itu bagi kita. Mazmur 46 ayat 2 katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Katakan amin. Katakan amin saudara. Ya Tuhan Yesus itu baik. Saudara, sekalipun murid-murid mungkin nggak jerit-jerit dalam badai, tapi Tuhan, karena dia tahu murid-murid ini mereka pergi ke seberang, kena badai, sedang melakukan kehendak Tuhan. Mereka nggak minta, mereka nggak berseru, mereka nggak berdoa. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tanggung jawab. Sepanjang kita lakukan kehendak Tuhan, mungkin dia tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Alkitab katakan saudara, ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas badai. Saya mau nanya sama saudara, waktu Yesus berjalan di atas badai jam 3 pagi ini saudara, apakah mereka bersuka cita lihat Yesus berjalan di atas badai? Justru mereka ketakutan. Mereka mengira Yesus itu apa? Hantu. Bukan Tuhan, tapi hantu. Saudaraku, saya lalu pelajari pelajaran yang kedua ini. Ketakutan itu bisa menyebabkan kita, saudaraku, bisa membutakan mata iman kita. Sehingga kita tidak bisa melihat pengharapan yang terkandung di dalam panggilan. Ketakutan menyebabkan kita tidak bisa melihat solusi, berkat, dan pertolongan Tuhan di tengah badai kehidupan kita. Jadi makanya, kenapa kau Tuhan selalu, Alkitab selalu bilang, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena pada waktu kita takut, kita cemas, kita gelisah, kita nggak tenang. Dengar baik saudara, ketakutan menyebabkan persepsi kita jadi salah. Sudut pandang kita salah. Mengaburkan daripada apa? Mata rohani kita. Sehingga Tuhan kita bisa bilang ini hantu. Saudara, padahal ini adalah solusi. Padahal inilah kesempatan. Padahal inilah berkat. Kita bilang ini masalah. Masalah lagi muncul. Seringkali apa yang nampaknya ancaman atau masalah sebenarnya adalah solusi, berkat, dan pertolongan Tuhan yang sedang mendatangi kita, saudaraku. Ini saudara, seringkali itu ada berkat di balik ancaman. Saudara, contoh. Ya banyaklah teman-teman yang saksi ya di dalam sehari-harian bahwa saudara mungkin kehilangan pekerjaan.
Sekarang Tuhan sedang membukakan pekerjaan yang lebih baik. Tetapi seringkali ketakutan dan merasa tidak mampu yang membuat saudara menghindari untuk memenuhi panggilan untuk interview. Poin yang ketiga, kita harus menghadapi apa yang kita takuti. Ayat 28 itu dikatakan ini, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus ini hebat saudaraku, karena dia punya pengalaman. Pengalamannya itu apa? Pada waktu dia mengalami kegagalan untuk menangkap ikan saudaraku di Danau Tiberias, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Tuhan beri dia perintah, kamu tebarkan lagi jala. Kalau orang sudah gagal, kayaknya takut untuk melakukan yang kedua kali. Tidak mau gagal untuk kedua kalinya. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ya kan? Ya semalam-malaman saya udah kerja, cari ikan dan gagal gak dapat satu ekor ikan pun. Tuhan bilang, tebarkan lagi. Apa arti tebarkan lagi? Tuhan bilang, hadapi lagi ketakutanmu. Hadapi kegagalan itu. Yang ngerti katakan amin saudara. Makanya pada waktu dia lihat saudara, itu Yesus, dia bilang, ini aku, tenanglah, ini aku. Tuhan bilang, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku datang mendekat kamu. Tuhan bilang, datanglah, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Matius 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku yang Kristus, saya tulis begini ya, adalah lebih aman di tengah badai bersama Tuhan Yesus daripada berada di dalam perahu tanpa Tuhan. Saya ulangi saudara, ya kan? Lebih aman berada di tengah badai bersama Tuhan Yesus daripada berada di dalam perahu tanpa Dia. Banyak orang menyesal. Saya menyesal kok ikut Tuhan jadi begini, jadi Kristen kok jadi begini. Saya mau kembalilah. Ada berapa orang menyesal berbuat baik sama orang. Menyesal pernah berkorban, ya kan, melayani di gereja tertentu. Saya mau kasih tahu saudaraku Yesus Kristus, lebih aman saudara di tengah badai bersama Tuhan. Saudara bisa bersama Tuhan ketika saudara melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin saudara, pada waktu saudara melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, saudara sedang berjalan bersama Tuhan. Katakan amin, itulah tempat yang paling aman. Seperti murid-murid saudaraku. Nah, murid-murid sudah ikut Yesus untuk seberang. Lalu ada murid Yesus, dia berdoa dengan doa yang besar. Suruh saya berjalan di atas air. Saudaraku Yesus Kristus, memang ini ada ceritanya saudara. Saat kita melangkah dengan iman, kita bisa dengar saudaraku. Kadang-kadang gimana ya? Gimana ya duitnya? Gimana ya orang-orangnya? Sanggup gak ya saya lakukan ini? Ketika kita lakukan perintah Tuhan. Aduh sayang ya uang segitu. Ya kan lebih baik aku bisa pakai gini-gini. Semua kita sering. Kita lalu jadi takut, jadi khawatir. Saudara, padahal kita sudah melangkah. Seperti Petrus sudah melangkah keluar dari perahu berjalan di atas air. Dan Petrus dia dengar suara badai. Dan badai itu mulai menelan daripada Petrus. Tetapi Petrus berespon, bereaksi. Apa saudara? Dia berseru kepada Tuhan Yesus. Alkitab katakan, Yesus mengulurkan tangannya dan Petrus tidak tenggelam. Katakan amin. Dan ini penting. Pengalaman Petrus ini, saudaraku, dia belajar. Dia punya pengalaman iman yang penting. Lewat apa saudara? Jalan di atas, dia pernah nyoba. Saya ini termasuk saudara, kalau saudara mau tahu, sudah 22 tahun saya jadi gembala sidang di Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya melihat pelayanan saya,
itu banyak sekali ngalami yang namanya kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan. Saudaraku, banyak sekali saudaraku. Tapi saya berpikir begini, lebih baik saya buat salah. Saya melakukan saya lakukan satu perintah Tuhan lalu salah. Seperti Petrus, lebih baik dia berjalan keluar dari perahu, ya kan? Lalu ngalami peristiwa tenggelam. Tapi akhirnya ada tangan Tuhan yang angkat. Ketimbang gak pernah ngalami pengalaman yang seperti itu. Saya ngalami seperti itu saudaraku. Ya pokoknya saya putuskan dulu lah. Saya akan buat ini, saya putuskan dulu untuk lakukan ini. Saya coba. Pada akhirnya kadang-kadang saya ngalami kegagalan. Mengalami luka-luka. Mengalami yang namanya kesedihan, kesengsaraan. Tapi saya berpikir bahwa kalau saya gak putuskan, kalau saya gak lakukan, mungkin saya gak pernah mendapatkan pengalaman iman yang penting dalam hidup saya. Dan saya tidak akan pernah ada berdiri di depan saudara di YouTube channel ini. Saudara bersama dengan teman-teman UPT. Saya gak pernah. Jadi saya mau berkata bahwa Tuhan mau hadapi apa yang saudara takutin. Saudara gak akan pernah dapatkan jodoh kalau saudara terus patah hati. Coba lagi saudara. Katakan buka hati. Jangan simpen luka. Kalau saudara pernah rugi, gagal, bangkrut usahanya. Jangan saudara takut mulai lagi usaha. Katakan amin saudara. Kalau saudara pernah di PHK. Saudara jangan kepahitan lalu patah semangat dan tidak mau kerja lagi. Ingat anak istri perlu makan. Saudara yang pernah dikecewakan di gereja. Saudara pernah dilukai mungkin oleh para pengerja atau pemimpin saudara. Lalu saudara berkata, aku gak mau melayani lagi. Gak mau datang ke gereja lagi. Jangan saudaraku. Ayo hadapi ketakutan saudara. Hadapi itu. Kalau saudara bisa hadapi itu, saudara akan melihat tangan Tuhan yang ajaib memberkati hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, seperti halnya Ishak. Ishak sudah menabur di tanah itu. Dan tidak ada hasil. Karena musim kering, masa kelaparan. Dia mau pergi ke Mesir. Tuhan bilang jangan pergi nak. Jangan pergi Ishak, kau tetap tinggal di Gerar. Alkitab katakan apa? Ishak menabur di tanah itu. Di tanah yang sama dia nabur. Alkitab katakan hasilnya adalah Ishak menuai 100 kali lipat. Pada tahun itu juga di tanah yang sama. Saudaraku, ketika ada Tuhan yang menyertai saudara, apa yang sebelumnya gagal, kalau Tuhan bilang lakukan lagi sekali lagi, saudara akan melihat hasilnya. Katakan amin saudara. Janda seorang nabi, dia ditinggal hutang oleh suaminya. Suaminya mati meninggalkan hutang, dia tidak bisa bayar. Apa solusi buat si janda ini? Saudara, Nabi Elisa bilang, kau pinjam bejana kosong. Kau pinjam bejana kosong, lah minjam lagi. Sedangkan saya susah karena pinjaman uang. Sekarang harus minjam bejana. Maksudnya apa? Tuhan mau hadapi ketakutan kamu. Ketika engkau berani menghadapi ketakutan, maka akan muncul iman. Dan iman inilah yang membuat Tuhan berkenan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita harus konfrontir ketakutan kita? Supaya ketakutannya menyingkir, iman itu timbul di kita. Karena iman itu harus ada tindakan. Katakan amin saudaraku. Coba lagi. Coba lagi. Amin saudaraku. Yang terakhir, yang keempat, saya ingin bagikan kepada saudara adalah apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan ingin mengubah kita. Matius 14 ayat 27 katakan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tadi saudaraku, pagi-pagi benar saya persiapan bahan khotbah ini. Waktu saya baca Matius 14 ayat 27, jujur saudara, saya tersentuh, saya terjamah, saya langsung nangis. Tuhan bilang gini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya merasakan ada banyak daripada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan hari-hari ini sedang ada di tengah badai.
ketakutan yang memenuhi, yang membuat seperti pertolongan Tuhan dilihat sebagai musibah karena ketakutan. Dan pada waktu saya baca ini, saya tuh sebenarnya ditenangkan. Coba kamu tenang di sini. Aku ingin pakai kamu untuk berdoa buat umatku, anak-anakku. Luar biasa saudaraku. Memang seperti tadi saya di awal saya katakan bahwa sebelum Tuhan menenangkan badai dalam kehidupan kita yang membuat kita gelisah, khawatir, takut, biasanya Tuhan tenangkan dulu jiwa kita. Dia tenangkan dulu batin kita. Saudaraku, jadi pertama-tama Tuhan mengubah kita dulu, kemudian dia mengubah keadaan kita. Begitulah cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa saudaraku? Supaya kita bertumbuh lebih dewasa dalam iman. Kita punya dasar pengharapan yang kuat untuk menghadapi badai kehidupan berikutnya yang akan bertiup ke dalam hidup kita. Jadi jangan pernah berpikir saudaraku yang seperti saudara bahwa saya nggak akan pernah bisa ada badai. Tapi yang fokus kita adalah biarlah mata kita tertuju terus kepada Tuhan. Hati kita melekat sama Tuhan. Karena janji Tuhan adalah kalau kita melekat hati kita, mata kita tertuju kepada Dia, maka Dia janji Dia akan luputkan kita, Dia akan bentengi kita. Kalau kita berseru, Dia akan jawab kita, Dia akan sertai kita dalam kesesakan. Saudaraku yang seperti Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut.